Organ pernafasan manusia. IPAS kelas 5 fase C, Kurikulum Merdeka. Kalian tentu sudah mengenal apa itu sistem pernafasan. Sistem pernafasan merupakan rangkaian organ dalam tubuh yang berfungsi untuk membantu makhluk hidup dalam proses pernafasan. Dalam tubuh manusia, terdapat beberapa organ tubuh yang digunakan untuk bernafas. Sistem pernapasan manusia ini penting untuk menyediakan asupan oksigen yang konsisten agar seluruh fungsi tubuh bekerja dengan baik. Kira-kira apa saja ya organ tubuh yang termasuk dalam sistem pernapasan? Ayo kita bahas satu persatu. Organ yang pertama yaitu hidung. Hidung merupakan pintu masuk dan pintu keluar udara yang sangat penting bagi sistem pernapasan manusia, teman-teman. Di dalam hidung, terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring debu dan kotoran dari udara yang masuk ke hidung. Di hidung juga terdapat selaput lendir yang berfungsi untuk membantu menjaga kelembaban dan menyesuaikan suhu udara agar sesuai dengan suhu tubuh kita. Selain itu, hidung juga memiliki ujung-ujung saraf pembau yang membuat kita dapat mengendus berbagai bau atau aroma dengan sangat baik. Yang kedua, faring. Setelah melewati hidung, udara yang masuk akan melanjutkan perjalanannya ke faring. Faring merupakan organ sistem pernafasan yang terletak di belakang rongga hidung dan juga mulut. Faring merupakan persimpangan antara saluran pencernaan dengan saluran pernafasan. Di sini, udara bertemu dengan makanan dan minuman ya teman-teman. Yang ketiga, laring. Laring terdapat di belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Laring memiliki katup yang disebut epiglotis yang berfungsi mengatur jalannya makanan dan udara pernafasan agar sesuai saluran. Pada laring ini terdapat sensor batuk yang berfungsi untuk mencegah benda-benda asing masuk ke dalam paru-paru. Ketika ada nasi atau benda asing lainnya pada saluran pernafasan, maka benda tersebut akan didorong ke atas dengan cara batuk. Itu sebabnya kita akan batuk secara otomatis ketika sedang tersedak. Selain itu, di laring juga terdapat pita suara yang merupakan organ penghasil suara pada manusia. Organ selanjutnya adalah trakea. Trakea atau batang tenggorokan adalah organ pernafasan yang berupa pipa dengan panjang sekitar 10 cm. Trakea dilindungi oleh tulang rawan berbentuk huruf C di bagian depan untuk menjaga kelenturan. Pada trakea, terdapat jaringan yang disebut silia yang berfungsi untuk menyaring debu dan bakteri yang masuk ke saluran pernafasan. Sebagian trakea terletak di leher dan sebagian lagi di rongga dada atau torak. Berikutnya, paru-paru. Paru-paru merupakan organ yang terletak di rongga dada tubuh. Paru-paru merupakan organ utama dalam pernapasan manusia. Di sini terjadi pertukaran antara oksigen atau O2 dengan karbon dioksida atau CO2. Paru-paru terbagi menjadi paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru dilapisi oleh pleura sebagai pelindung. Di dalam paru-paru terdapat bronkus, bronkiolus, serta alveolus. Bronkus adalah percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Bronkus atau cabang tenggorokan merupakan saluran penghubung antara rongga hidung, rongga mulut, dan paru-paru. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Bronkiolus memiliki fungsi sebagai penyalur udara dari bronkus ke alveoli dan mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernafas. Tanpa adanya bronkiolus, maka paru-paru pada manusia akan mengalami gangguan bahkan kerusakan.
Manusia memiliki dua paru-paru, yaitu paru-paru bagian kanan dan paru-paru bagian kiri. Paru-paru terdiri atas satuan-satuan kecil yang bernama alveolus. Alveolus adalah struktur yang berbentuk bola-bola kecil atau gelembung paru-paru yang diliputi oleh pembuluh-pembuluh darah. Di dalam alveolus ini terjadi pertukaran udara antara oksigen yang kita dapatkan dari luar tubuh dengan karbon dioksida yang terdapat di dalam darah. Oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh, sementara karbon dioksida akan dikeluarkan melalui hembusan nafas. Organ yang terakhir adalah diafragma. Diafragma merupakan sekat pembatas berupa otot yang terletak di antara rongga dada dan rongga perut. Ketika kita menarik nafas, diafragma akan menekan ke bagian bawah tubuh sehingga paru-paru menjadi mengembang dan membuat udara dari luar bisa masuk. Sementara itu, ketika kita membuang nafas, diafragma akan melengkung dan menekan ke bagian atas tubuh sehingga udara di dalam paru-paru bisa keluar. Demikian penjelasan mengenai organ-organ pernafasan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!